Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Sahabat sekalian, kita berada dalam program Cangkir Tasawuf Modern episode 187. Saya akan menggunakan kesempatan episode kali ini untuk membahas sejumlah pertanyaan yang saya rangkumkan terkait dengan posisi hadis sebagai sumber hukum dibandingkan dengan Al-Quran Al-Karim. Dalam beberapa episode saya sudah menyinggung itu sebagian demi sebagian, tetapi dalam kesempatan kali ini kita akan merangkumkannya di dalam kajian yang lebih holistik, lebih utuh dan lebih komprehensif supaya bisa mendapatkan kesimpulan yang utuh juga. Dikarenakan masih banyak di antara kawan-kawan kita yang mempertanyakan terkait dengan keabsahan hadis itu atau validitas dari hadis itu ketika digunakan untuk mendukung kajian materi tertentu. Seperti yang kita bahas di episode yang lalu terkait dengan apakah air kencing itu bisa dijadikan obat, yang itu berbasis kepada hadis tentu saja karena tidak tercantum di dalam Al-Quran. Jadi dalam kasus-kasus yang seperti itu selalu muncul validitas hadis dibandingkan dengan validitas Al-Quran. Nah sahabat sekalian, ada perdebatan yang cukup panjang terkait dengan penggunaan hadis ini dibandingkan dengan Al-Quran. Kita melihat sebagian dari para da'i, para mubalik itu lebih suka mengutip hadis, lebih sering mengutip hadis dibandingkan mengutip Al-Quran. Dengan beberapa pertimbangan. Satu, katanya hadis ini adalah penjelas dari Al-Quran. Karena itu ketika mengutip hadis, itu sesungguhnya sudah mengutip Al-Quran. Bahkan tidak perlu mengutip Al-Quran, ada yang mengatakan begitu, dikarenakan hadis ini sudah cukup sebagai penjelasnya. Tentu saja ini memunculkan kontroversi. Yang kedua, penggunaan hadis itu katanya adalah sebagai manifestasi dari ketaatan kita kepada Rasul. Kalau taat kepada Rasul, maka harus menggunakan hadis itu. Dikarenakan Rasul mencontohkan, meneladankan, memberikan penjelasan-penjelasan yang itu kemudian diberitakan di dalam hadis. Yang ketiga, bahkan ada yang mengatakan bahwa semua ucapan Rasulullah itu sesungguhnya adalah wahyu. Karena itu apapun yang dikatakan dan dicontohkan, dilakukan oleh Rasulullah, semua itu sesungguhnya berdasarkan pada wahyu Al-Quran. Maka kalau kita mengikuti apa yang dikatakan, dicontohkan Rasulullah, berarti kita sesungguhnya menjalankan Al-Quran. Oke sahabat sekalian, saya kira kita perlu mengklarifikasi secara proporsional. Karena itu hari ini kita akan mengkaji satu persatu untuk mendapatkan kesimpulan yang holistik, yang komprehensif. Yang pertama terkait dengan apakah semua yang diucapkan oleh Rasulullah itu adalah wahyu. Di mana sebagian kawan kita mendasarkan kesimpulan itu kepada surat An-Najm ayat 3 dan 4. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah yang diucapkannya itu menurut keinginan hawa nafsunya. Tidak lain, itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ayat ini seringkali dipersepsi, disimpulkan sebagai seluruh ucapan Nabi, seluruh perbuatan Nabi itu adalah wahyu. Padahal dalam sejarah kita melihat banyak sekali apa yang dilakukan Nabi itu tidak selalu berdasar pada wahyu.
Bahkan di awal-awal masa kenabian beliau, ketika beliau mendapat wahyu yang pertama, kemudian beliau juga bercakap-cakap, meminta pendapat dari seorang ahli kitab, sepupunya Siti Khadijah misalnya. Di sanalah kemudian beliau mendapatkan informasi dari Warokoh bin Naufal bahwa Nabi Muhammad ini rupanya didatangi oleh malaikat Jibril. Dan dialah rupanya Nabi akhir zaman yang sudah dinubuatkan di dalam kitab mereka. Tentu saja percakapan itu semuanya bukan wahyu. Yang diwahyukan adalah surat Al-Alaq misalnya, itu jelas adalah wahyu, itu bukan hawa nafsu dan keinginan beliau, iya. Tetapi selebihnya tentu saja bukan wahyu, melainkan berasal dari diri beliau. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, kita bisa membaca ayat-ayat yang lain yang justru mengabarkan kepada kita dan memberikan kesimpulan-kesimpulan bahwa memang wahyu yang diwahyukan itu adalah benar-benar wahyu, bukan dari keinginan Rasulullah, melainkan itu adalah wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril dari Allah Azza wa Jalla. Dan selebihnya itu bukan wahyu. Nabi Muhammad diperintahkan untuk menyampaikan wahyu itu kepada umatnya. Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 99. Ma'ala rasuli ilal balagh, wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan isi Al-Quran. Dan Allah mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Jadi tugas Nabi itu adalah menyampaikan apa yang memang harus disampaikan, yang diwahyukan melalui malaikat Jibril. Selebihnya itu bukan wahyu tentu saja. Kalau semua itu wahyu, maka Al-Quran ini tebalnya tidak seperti sekarang ini. Ada jutaan kalimat, jutaan kata-kata yang diucapkan oleh Rasulullah sepanjang hidupnya. Bukan semua itu yang dimaksudkan sebagai wahyu dari Allah. Wahyu yang disampaikan melalui malaikat Jibril itu adalah yang termaktub di dalam Al-Quran saja. Nabi Muhammad diperintahkan untuk menyampaikan semua itu. Ma'ala rasuli ilal balagh. Tidak ada tugas Nabi, tugas Rasul, kecuali menyampaikan wahyu-wahyu yang disampaikan melalui malaikat Jibril itu. Dalam banyak ayat Allah menggambarkan bahwa Nabi Muhammad memang harus menyampaikan isi kandungan dari Al-Quran itu sejelas-jelasnya. Dan tugas beliau tidak lain hanya menyampaikan. Kalau sudah disampaikan dan orang lain itu tidak mau mengikuti, maka itu bukan tanggung jawab Rasul lagi. Karena tugas Nabi hanyalah menyampaikan dengan sejelas-jelasnya. Allah berfirman tentang hal itu misalnya di dalam surat An-Nahl ayat 82. Fa in tawallaw fa innama 'alaikal balaghul mubin. Jika mereka tetap berpaling, maka sesungguhnya kewajibanmu Muhammad hanyalah menyampaikan dengan sejelas-jelasnya. Dan yang menarik, ada sebuah surat yang menyampaikan ancaman kepada Rasulullah. Kalau Rasulullah itu menambah-nambahi isi kandungan dari Al-Quran yang diwahyukan kepada beliau itu. Allah berfirman di dalam surat Al-Haqqah ayat 44 sampai 46. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin summa laqata'na minhul watin. Seandainya dia Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami, niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya, kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Sahabat sekalian, rentetan ayat-ayat yang kita baca ini menggambarkan bahwa wahyu Al-Quran itu adalah khas. Itulah yang diwahyukan oleh Allah melalui malaikat Jibril, diterima oleh Rasulullah, dan selebihnya dari itu dianggap bersifat tambahan. Dan ketika itu ditambah-tambahkan selain dari wahyu yang diwahyukan, maka Allah mengancam akan memotong urat tali jantungnya jika itu benar-benar dilakukan.
Jadi sahabat sekalian, kesimpulan yang pertama bahwa yang dimaksudkan ucapan Nabi adalah wahyu itu bukan semua ucapan Nabi, melainkan memang adalah wahyu yang diwahyukan oleh Jibril dan kemudian dimuat atau dikandung di dalam kitab suci Al-Quran Al-Karim. Tidak boleh ada tambahan di dalamnya kecuali yang sudah diwahyukan, dan tugas Rasulullah adalah menyampaikan belaka isi dari kitab suci itu. Maka selain apa yang terkandung di dalam Al-Quran, di dalam 6.236 ayat itu bukanlah wahyu, melainkan perkataan dan perbuatan Nabi, di mana itu disebut sebagai sunnah. Jadi sunnah adalah ucapan, perbuatan, keteladanan Rasulullah pada saat beliau masih hidup. Dan kemudian ada istilah hadis yang seringkali dirancukan dengan sunnah. Sunnah itu berhenti ketika Rasulullah wafat, tidak ada lagi sunnah. Tetapi hadis itu terus diproduksi. Karena hadis itu sesungguhnya bukan dari Rasulullah, hadis itu adalah karya dari para ulama di generasi-generasi setelah Rasulullah wafat. Hadis bermakna berita. Berita tentang apa? Berita tentang perbuatan, perkataan, keteladanan Nabi. Berita tentang sunnah. Jadi harus dibedakan antara sunnah dengan hadis. Sunnah ada di zaman Rasulullah masih hidup, dilakukan, dikatakan oleh beliau. Sedangkan hadis itu adalah berita tentang sunnah yang ditulisnya, nanti akan kita lihat dalam sejarah ratusan tahun setelah Rasulullah wafat. Nah, disinilah kita harus proporsional menyikapi hadis itu dan bagaimana validitasnya dan bagaimana harus menggunakannya. Apakah itu bersifat mutlak? Tentu saja kita sudah dapat membangun kesimpulan bahwa hadis tidak bersifat mutlak seperti Al-Quran Al-Karim. Kalau Al-Quran maka sifatnya mutlak sebagai rujukan utama. Tidak boleh kita membangun konsep di dalam beragama ini tanpa merujuk kepada Al-Quran Al-Karim. Karena itulah petunjuk Allah yang disampaikan melalui Rasul-Nya. Tetapi kita boleh membangun konsep di dalam agama ini tanpa harus merujuk kepada hadis. Dikarenakan hadis itu bersifat relatif dan tidak selalu berujung pada Rasulullah. Karena itu hadis-hadis itu ada tingkatan-tingkatannya. Mulai dari yang diklasifikasikan sebagai hadis palsu, ada hadis lemah, ada hasan, ada sahih, ada mutawatir, ya, disahihkan oleh sejumlah orang atau diriwayatkan oleh sejumlah orang terkait dengan peristiwa tertentu. Hadis memiliki tingkatan-tingkatan kualitas itu. Hadis tidak bersifat mutlak karena di setiap periwayat itu bisa memunculkan teks redaksi yang berbeda, bahkan kesimpulan yang berbeda-beda. Karena itu menjadi penting bagi kita untuk memahami sejarah munculnya hadis itu. Di zaman Rasulullah, Rasulullah melarang penulisan hadis itu. Kenapa dilarang oleh Rasulullah? Dikarenakan dikhawatirkan merancukan wahyu Al-Quran yang sedang turun. Dan itulah yang harus ditulis, diperintahkan kepada para sahabat untuk menuliskan wahyu-wahyu itu. Selain wahyu oleh Rasulullah dilarang untuk ditulis. Khawatir ini nanti juga dianggap sebagai bagian dari kitab suci yang sedang dikodifikasi, sedang diwahyukan dan kemudian disusun peletakan dari surat-surat dan ayat-ayatnya. Rasulullah melarang penulisan hadis di zaman beliau. Dan ketika beliau wafat, para sahabat pun melarang. Di zamannya Khulafaur Rasyidin, mulai dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, semuanya melarang penulisan hadis itu. Dikarenakan memang Rasulullah sudah melarang pada waktu itu. Nah, penulisan hadis itu muncul di abad setelahnya. Jadi kalau Nabi lahir di abad ke-6, kemudian menjadi Rasul di abad ke-7, 600 sekian ya sampai wafatnya beliau, dilanjutkan dengan para sahabat, itu semuanya berada di abad ke-7.
Nah, di abad ke-7 itu tidak ada tulisan tentang hadis. Hadis itu baru dituliskan di abad ke-8 dan bahkan ke-9. Sangat menarik kalau kita telusuri dalam sejarah. Di zaman Nabi dan di zaman para sahabat tidak ada penulisan tentang hadis. Hadis itu disampaikan dari mulut ke mulut. Nah, barulah di abad ke-8, di zamannya Bani Umayyah, di zamannya madhab yang pertama, yaitu Imam Abu Hanifah, itu mulai diupayakan untuk memahami hadis-hadis yang disampaikan secara lisan itu secara lebih sistematis. Maka muncullah madhab yang pertama Imam Abu Hanifah. Zaman hidup beliau itu peralihan dari abad ke-7 ke abad ke-8. Lahir di tahun 699 dan wafat pada tahun 767. Jadi karirnya itu lebih banyak di abad ke-8. Nah, beliau inilah yang memunculkan madhab yang pertama yang mencoba membangun konsep berijtihad terkait dengan fikih di dalam Islam berbasis pada hadis-hadis itu, tetapi tidak tertulis. Bahkan Imam Abu Hanifah ini tidak memiliki karya tulis yang ditulis oleh beliau sendiri. Tulisan terkait dengan madhab Hanafi itu bukan dimunculkan oleh beliau, melainkan dimunculkan oleh para murid-murid dan pengikutnya di generasi berikutnya. Tetapi sudah bermunculan hadis-hadis yang ditelusuri oleh beliau dan kemudian dikonsepkan sebagai madhab Hanafi. Nah, yang menarik, Imam Abu Hanifah ini disebut sebagai ahlur ra'yi. Mengkonsepkan ijtihadnya itu dengan menggunakan akal sehat. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kemudian terkait dengan sejarah hadis itu adalah munculnya Imam Malik yang lahir kira-kira 10 tahun setelah lahirnya Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Abu Hanifah tinggal di Kufah di Irak, maka Imam Malik ini lahir dan banyak berkarya sepanjang hidupnya di Madinah. Nah, beliau memiliki kekhasan yang berbeda di dalam penggunaan hadis itu dibandingkan dengan Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Abu Hanifah disebut sebagai ahlur ra'yi, ahli dalam penggunaan akal, ya, dalam kecerdasan intelektualitasnya, ahlur ra'yi, maka Imam Malik disebut sebagai ahlul hadis, ahlinya di bidang hadis, karena beliau hidup di Madinah di mana banyak sahabat-sahabat Nabi atau setelah itu ya keturunan dari para sahabat yang hafal hadis-hadis itu, tetapi perlu dilakukan sortir, seleksi, dan kemudian dilakukan pendekatan analisa yang lebih sistematis. Nah, beliau bertumpu kepada hadis, sedangkan Imam Abu Hanifah itu bertumpu kepada pendekatan akal meskipun itu digunakan untuk memahami hadis dan Al-Quran. Jadi di abad ke-8 itu sejak awal terjadilah perdebatan memahami agama ini dalam sudut pandang ra'yi, akal sehat, dan yang kedua berdasar pada hadis. Nah, kemudian menarik perkembangannya muncullah madhab yang ketiga, yaitu Imam Syafi'i, madhab Syafi'iyah, di mana Imam Syafi'i ini belajar apa yang dilakukan oleh Imam Malik berdasarkan pada hadis dan belajar dari murid-murid Imam Abu Hanifah terkait bagaimana menggunakan ra'yi, akal sehat di dalam memahami agama ini. Jadi sudah ada dua ijtihad, ijtihad Imam Abu Hanifah, ijtihad Imam Malik, muncul ijtihad yang ketiga yaitu dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i membuat metodologi yang sama sekali baru yang memadukan antara Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik itu. Di mana metodologi yang diajarkan oleh Imam Syafi'i ini sesungguhnya tidak dilakukan di zaman Rasulullah masih hidup, bahkan pada zaman para sahabat. Jadi ini adalah ijtihad yang ketiga. Berbeda, nggak masalah. Berbeda dengan Imam Abu Hanifah, berbeda dengan Imam Malik. Ini yang ketiga, berbeda, tidak ada masalah di dalam memahami agama ini. Tetapi rujukannya adalah sama, yaitu kepada Al-Quran Al-Karim.
Sedangkan hadis dan kemudian pendekatan-pendekatan metodologis yang menggunakan pikiran atau akal itu sesungguhnya adalah alat saja untuk memahami Al-Quran Al-Karim. Ini poin yang sangat penting. Bahwa hadis itu tidak setara dengan Al-Quran. Hadis itu cuma ilmu alat saja. Yang itu perlu ditafsiri. Hadisnya ditafsiri untuk menafsiri Al-Quran. Gitu ya. Jadi jangan dimutlakkan hadis itu. Itu adalah sebuah pilihan. Tidak semua isi Al-Quran ada penjelasannya di dalam hadis. Karena itu Imam Syafi'i memadukan antara keduanya. Hadis dipakai yang sesuai tentu saja dengan Al-Quran, dan akal, pendekatan akal juga dipakai yang sesuai dengan konteks yang menyertai sebuah produk hukum fikih itu. Nah, setelah itu muncul ijtihad yang keempat dari Imam Ahmad bin Hambal memunculkan madhab Hambali. Sama, ini adalah ijtihad yang beliau ini lebih suka untuk mengacu secara ketat kepada pendekatan hadis. Mirip dengan apa yang dilakukan oleh Imam Malik. Nah, setelah imam madhab yang 4 itu di abad ke-8, barulah muncul ulama-ulama hadis di abad ke-9. Seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Daruqutni, Ibnu Majah, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i. Itu munculnya di abad ke-9 dan kemudian dengan metodologinya masing-masing mereka menyusun kitabnya. Kitab Sahih, Bukhari, Muslim, dan seterusnya. Jadi sahabat sekalian, kita bisa melihat hadis itu secara sistematis baru dibukukan minimal 100 tahun setelah wafatnya Nabi. Mulai dari zaman Abu Hanifah yang tidak dituliskan tetapi sudah mulai direkonstruksi sampai Imam Ibnu Hambal, di mana beliau menulis kitab yang memang sangat ketat untuk menggunakan hadis, dilanjutkan lagi oleh para ulama hadis di abad yang ke-9. Karena itu sahabat sekalian, kita tidak bisa memutlakkan hadis itu untuk memahami Al-Quran. Hadis hanyalah salah satu saja dari ilmu alat yang digunakan atau dipilih untuk memahami Al-Quran Al-Karim. Karena isi Al-Quran itu sepertiganya saja yang ada asbabun nuzulnya dan kemudian ada penjelasannya di dalam hadis. Yang 2/3 itu tidak ada asbabun nuzulnya dan kemudian tidak ada kaitannya atau tidak ada penjelasannya di dalam hadis. Melainkan banyak hal-hal misalnya yang terkait dengan ilmu pengetahuan, dengan astronomi, dengan geologi, dengan binatang-binatang, tumbuhan, langit, bumi, sejarah, perekonomian, peradaban, dan sebagainya. Itu tidak ada penjelasannya di dalam hadis. Maka sahabat sekalian, hadis itu sesungguhnya adalah bagian dari ilmu alat. Harus dikuasai. Ya, semakin menguasai hadis, maka kita akan semakin memiliki ilmu alat yang lebih baik dibandingkan ketika kita tidak memahami hadis. Tetapi harus hati-hati, hadis itu sendiri memiliki grade-grade-nya. Dan tidak semua hadis itu sesuai dengan Al-Quran. Karena itu harus hati-hati memilihnya. Hadis ini sama dengan ilmu alat yang lainnya, ilmu bahasa. Itu juga adalah ilmu alat. Semakin bagus penguasaan bahasanya, maka semakin potensi dia untuk bisa memahami Al-Quran itu dengan baik. Sama dengan ilmu pengetahuan alam, tentang langit, tentang bumi, tentang segala macam, hujan, binatang, tumbuhan, dan semuanya itu semakin bagus penguasaannya, maka dia akan semakin baik di dalam memahami Al-Quran Al-Karim. Termasuk ilmu-ilmu sejarah, ilmu ekonomi, ilmu politik, filsafat, dan sebagainya. Semua itu adalah pilihan. Itu adalah ilmu alat. Harus dikuasai tetapi tidak untuk dimutlakkan, apalagi menjadi saingan dari Al-Quran Al-Karim. Oke sahabat sekalian, saya kira kita sudah mendapatkan poinnya, sudah mendapatkan benang merahnya. Al-Hadis sebagai rujukan sumber hukum yang disebut sebagai sumber hukum kedua itu tidak bersifat mutlak.
Saya menyebutnya hadis itu adalah sebagai bagian dari ilmu alat untuk memahami rujukan satu-satunya, yaitu Al-Quran Al-Karim, di mana Rasulullah pun diperintahkan untuk menyampaikan isi Al-Quran itu. Maka Allah menegaskan bahwa berita yang terbaik itu, hadis yang terbaik itu sesungguhnya ya Al-Quran itu sendiri. Itu disampaikan oleh Allah di dalam surat Az-Zumar ayat 23. Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutasyabihan mathaniya taksyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha wa may yudlilillahu fama lahu min had. Allah telah menurunkan perkataan atau berita yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu dia menunjuki siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, niscaya tidak ada baginya seorang pemimpin pun. Jadi poin penting dari kajian kita kali ini sesungguhnya sumber rujukan utama itu sesungguhnya adalah wahyu Allah, Al-Quran Al-Karim. Allah mewahyukan risalah itu kepada Rasulullah. Rasulullah diperintahkan untuk menjelaskan dan mencontohkan dengan sejelas-jelasnya. Tetapi ketika Rasulullah wafat, muncullah berita-berita, tulisan-tulisan tentang apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu, dan muncul banyak perbedaan. Maka hadis ini tidak bisa dimutlakkan. Harus kembali kepada Al-Quran Al-Karim. Dan sejak zaman itu pun di abad ke-7, abad 8, apalagi abad 9, itu sudah terjadi perbedaan-perbedaan ijtihad di antara para ulama yang menjadi imam pada waktu itu sampai hari ini. Nah, poin pentingnya lantas adalah kembali kepada Al-Quran. Selama tetap merujuk kepada Al-Quran, niatannya adalah demi kebajikan dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya yang membawa risalah itu, maka insya Allah Allah akan memberikan bimbingan untuk berijtihad di jalan yang benar. Dan Rasul pun mengatakan, ijtihad itu kalau salah nilainya 1, dan kalau benar nilainya 2. Itulah sebabnya al-hadis itu tidak dimasukkan dalam rukun iman. Yang masuk dalam rukun iman dan sifatnya adalah mutlak, iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada Rasul, kepada takdir, dan kepada hari kiamat. Itu sifatnya mutlak, tetapi al-hadis memang tidak bersifat mutlak, bersifat relatif, bersifat pilihan. Boleh memilih hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, oleh Imam Muslim, oleh Daruqutni, Ibnu Majah, dan seterusnya. Selama itu sesuai dengan isi Al-Quran, maka itu menjadi bagian dari memperkaya makna Al-Quran Al-Karim. Tetapi ketika dia berseberangan dengan Al-Quran, ya maka kita minggirkan itu hadisnya dan memilih Al-Quran sebagai petunjuk yang sudah pasti kebenarannya dijamin oleh Allah Azza wa Jalla. Karena itu sahabat sekalian, jangan menggunakan hadis secara berdiri sendiri, melainkan selalu dirujukkan kepada Al-Quran Al-Karim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.